Di situ salahnya Allah. Kenapa tidak saat masih ada Yesus tidak dituliskan oleh mereka? Itu salahnya di situ. Allah itu hanya Al-Quran yang gampang dihafal, yang bisa dihafal. Alkitab kan tidak bisa dihafal. Kok mungkin, Pak? Berarti Bapak tidak yakin bahwa kitab Anda itu bukan firman, Pak? Karena mungkin kalau firman Tuhan itu, Pak, dihafal. Kita tidak bisa dihafal, ya berarti manusianya yang bodoh. Terus Allah yang salah. Lah kamu dikasih utek. Tuh Pak, kenapa kitabnya kok nggak bisa dihafal? Kenapa Pak? Kalau nggak bisa dihafal itu berarti yang disalahin Tuhannya, ya manusianya itu sendiri Pak. Ya begitu Pak Lamsin. Kalau misalkan kalau Anda seperti itu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang suka tolong like and share. Kenapa nggak diperintahkan oleh Allah tulis? Hah? Itu sudah diambil inisiatif, itu terlambat. Kamu bilang sudah Yesus mati, sudah berangkat ke surga, sudah nggak ada lagi baru ditulis, makanya salah. Di situ salahnya Allah. Kenapa tidak saat masih ada Yesus tidak dituliskan oleh mereka? Itu salahnya di situ, Allah itu. Kenapa nggak dituliskan masih hidupnya Yesus itu? Ini sekarang sudah ratusan tahun baru ditulis, kamu bilang kan? Itu Alkitab kami itu sudah ratusan tahun tidak ada lagi Yesus kamu bilang, maka ditulis. Jadi di situ salahnya, maka amburadul. Pak, cara menjaga itu dengan cara mengapa, Pak? Manusia yang tidak mau mengambil inisiatif untuk menjaga firman Tuhan. Terus kalau Tuhan perintahkan jaga ini, tapi manusia tidak mau menjaganya, Pak, kan sama dengan Tuhan kalau perintahkan kamu harus taati, jangan berbuat dosa ini. Tapi manusia melanggarnya, Pak. Di situlah kesalahan Kristen, Pak. Tidak mau menjaganya, tidak patuh, tegak tengkuk, degil. Pak, hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Kitab Injil tidak bisa dihafal, Pak. Bagaimana kamu itu? Di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah tulis dan apa, tidak ada, Pak. Tapi manusia mengambil inisiatif untuk menghafalnya, dan sehingga manusia umat Islam bisa menghafal Al-Quran itu, Pak, dengan mudah, karena ada bantuan dari Allah. Allah melihat bahwa ini ada kesungguhan dari umatku untuk menjaganya, maka Allah mudahkan untuk menghafalnya, Pak. Mungkin mereka sudah hafal, ya, tapi tidak bisa, karena hanya Al-Quran yang gampang dihafal, yang bisa dihafal. Alkitab kan tidak bisa dihafal. Pak, makanya Pak, kenapa Kristen tidak mau menghafalnya? Itu kesalahan Kristen sendiri, Pak. Tuhan itu sudah memberikan Injil, firman-Nya. Jaga, Pak. Jangan bagaimana caranya menjaganya. Hafal, Pak, hafal. Sebelum dihafal itu tak tulis, sebelum ditulis, Pak, hafal dulu aslinya, Pak. Hafal dulu aslinya. Itu baru terjaga, Pak. Kalau ada inisiatif dari manusia, ada inisiatif manusia itu dan Tuhan melihatnya, maka Tuhan akan membantunya, Pak. Pasti begitu, oke? Kok mungkin, Pak? Berarti Bapak tidak yakin bahwa kitab Anda itu bukan firman, Pak? Karena mungkin kalau firman Tuhan itu, Pak, dihafal, pasti ada Tuhan inisiatif dari manusia untuk menghafal. Pasti Tuhan akan menolongnya, Pak, untuk membantunya, memudahkan untuk menghafal. Firman Allah. Kita tidak bisa dihafal, ya berarti manusianya yang bodoh. Terus Allah yang salah. Lah kamu dikasih utek, dikasih pikiran, kok tidak kamu kerjakan itu? Kok tidak kamu pikiri itu? Ya dihafal, si bodoh blontang ini. Jadi gitu Allah yang salah. Ya kamu yang salah, dikasih amanat kok bengkong-bengkong. Si bodoh ini tua umurnya tok ini, pensiunan kapal ini bodoh. Makanya kan saya menuruti apa kamu punya pendapat. Kamu ini mengatakan bahwa Alkitab saya itu bukan firman Allah. Ya, yang asli sudah hilang sama sekali. Tapi ada yang mengatakan tidak hilang, ada sebagian menjadi kitab Injil Yohanes. Jadi kamu ini, kristolol ini yang ombang-ambing saya, mana yang betul? Saya akan mengikuti ajaranmu yang ombang-ambingkan saya itu. Apa kata kamu saya ikutin kok, saya tidak salahkan. Tuh Pak, kenapa kitabnya kok nggak bisa dihafal? Kenapa Pak? Kalau nggak bisa dihafal itu berarti yang disalahin Tuhannya, ya manusianya itu sendiri Pak. Yang betul itu yang dirusak Pak, bukan hilang, dia dirusak sama manusia itu sendiri. Membuktikan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, kan itu Al-Quran itu, bukti Al-Quran itu firman Allah adalah gampang dihafal, bisa dihafal. Tapi kan Alkitab kan tidak bisa dihafal, artinya itu bukan firman Allah.
Begitu. Yang ngomong itu kan bukan saya, para kristolog semua yang mau ngomong itu. Saya ikutin semua pendapat kamu itu. Jadi mana yang benar? Kristolog mengatakan bukti alat Tuhan itu firman Allah adalah bisa dihafal. Anak kecil pun bisa menghafal, anak baru lahir bisa menghafal. Sementara Alkitab tidak bisa dihafal. Itu buktinya Alkitab itu bukan firman Allah. Jadi yang mana benar? Ada yang mengatakan firman Allah tapi sudah dirubah-rubah. Aduh, ajaran apa seperti ini bikin orang bingung ini semua ini. Yang betul itu dirusak, masih ada kitabnya, yaitu kitab Injil Yohanes itu betul. Jadi itu kitab Injil Isa itu berubah menjadi kitab Injil Yohanes, itu jadi betul. Oke, tapi rusak. Ya, yang salah di situ siapa? Allah atau manusia? Kenapa Allah tidak jaga paten seperti menjaga Al-Quran seperti sekarang ini? Sekarang bisa dijaga. Dahulu tidak pernah dijaga, tidak dijaga. Kesalahan siapa ini? Injil yang ada di dalam Al-Quran itu Injil yang dikeluarkan oleh murid Yesus 100%. Kenapa murid Yesus itu tidak menulisnya saat itu juga ketika dia masih bersama Yesus, sehingga Yesus bisa mengkoreksi apa kesalahannya dan di mana titik kesalahannya? Kan bisa dikoreksi dan bisa ditulis saat itu. Kenapa murid Yesus tidak ada berinisiatif untuk menulisnya saat itu? Kenapa puluhan tahun kemudian Bapak sendiri bilang, mana ada orang yang bisa menulis sesuatu yang tidak dihafal? Itu jawaban dari Tuhan, Pak. Bahwa itulah yang kamu salahkan, itulah kesalahan kamu, wahai umat Kristen. Kenapa kamu menulisnya padahal kamu tidak bisa menghafalnya? Kalau kamu tidak bisa menghafalnya, tulis saat itu juga dan jaga. Yang salah yang manusia. Kan udah saya bilang deh tadi, tidak dijanjikan untuk dijaga kitab itu, begitu loh. Oh, jadi udah pindah ke Al-Quran, Injil yang benar itu. Nah, terlalu lama. 600 tahun lo itu baru dipindahkan. Allah itu salah. Bagaimana nasib manusia yang hidup di zaman Isa sampai Muhammad? 600 tahun itu miliaran manusia, tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya sama sekali. Baru ada di dalam Al-Quran dicatat. Nah sekarang Injil itu ada dalam Al-Quran sekarang. Kenapa begitu terlambat? Salahnya Allah di situ. Allah di sini, Pak, manusianya kenapa tidak menjaganya? Kalau Tuhan sudah memberikan ini sesuatu, maka jaga, Pak. Tidak perlu Tuhan perintahkan jaga ini, jaga. Tidak perlu Tuhan perintahkan seperti itu. Kalau Tuhan sudah turunkan kitanya, maka sebagai manusia yang taat kepada Tuhan pasti akan menjaga firman itu. Bagaimana cara menjaganya? Ya apa dong? Apa dulu baru bisa ditulis, atau saat kalau tidak bisa menghafal, tulis saat itu dan jaga. Jaga. Masa Injilnya yang ditulis oleh Paulus bisa dijaga? Katanya sih masih ada. Aneh kan? Kenapa tidak dijanjikan? Harusnya dijanjikan supaya terjaga. Para kristolog sudah kebingungan, sudah tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Saya pun off. Terima kasih. Ya sudah kehendak Allah, Pak Lamsem, sudah kemauannya dia. Kita mah pasrah aja, Pak Lamsem. Ya sama kalau dikasih musibah kita mah pasrah aja, gitu loh, Pak Lamsem. Karena yang namanya Injil, Pak Lamsem, itu hanya diperuntukkan orang-orang Israel pada zamannya. Di ruang lingkupnya sebatas Bani Israel saja. Begitu Pak Lamsen. Sementara Al-Quran itu untuk seluruh alam yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka nggak bisa menjaganya waktu Injil itu berdasarkan nafsu mereka tidak menggunakan akal mereka dengan baik. Begitu loh Pak Lamsen. Kami umat muslim mempercayai, mengimani adanya Injil yang diturunkan oleh Allah. Begitu Pak Lamsen. Cuma patokan kami saat ini bukan Injil, melainkan Al-Quran. Tapi kami mempercayai kalau yang namanya Injil itu ada, yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran Al-Karim. Begitu Pak Lamsen bahu. Saya tidak mau mengikuti Allah yang memberikan kehendaknya yang jelek itu. Jelek, tidak mau saya. Itu saya tidak mau. Saya mengikuti Tuhan yang
maha mengasihi saya, maha mengasihi manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu kehendaknya memberikan yang buruk, yang jelek, saya tidak mau itu. Minta ampun, saya tidak mau ikut itu. Ikut saja Tuhan yang maha mengasihi, memberikan yang terbaik kepada manusia. Kehendaknya yang baik, kehendak yang sangat indah, itu saya mau ikutin. Terima kasih. Saya off. Tidak ada lagi yang bisa memberikan ajaran yang benar dari pihak-pihak kamu. Langsung tuh udah kabur tuh. Ya, langsung itu kabur. Ya, yang ngotot-ngotot, ngeyel, yang nggak mengerti. Ya, apa yang dikatakan kita nggak mengerti. Ya. Ya, begitu Pak Lamsin. Kalau Anda seperti itu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,